Perjanjian perkawinan khusus yang beragama Islam. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kalian pernah dengar istilah perjanjian pranikah atau prenup? Ya, banyak orang menganggap perjanjian pranikah hanya untuk orang-orang kaya atau pasangan yang tidak saling percaya. Padahal secara hukum, perjanjian pranikah justru merupakan instrumen yang sah untuk memberikan kepastian hukum bagi suami dan istri. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas secara sederhana dan mudah dipahami mengenai apa itu perjanjian pranikah dan perjanjian nikah. Kemudian ketentuan dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52 kompilasi hukum Islam atau kita sebut KHI. Pengaturan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahan paling penting setelah putusan konstitusi nomor 69 garing PUU strip 13 Romawi garing 2015. Jadi kalian pastikan ini nonton sampai habis ya. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri atau suami dan istri untuk mengatur hal-hal tertentu dalam kehidupan perkawinan mereka. Perjanjian ini dapat mengatur berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan harta benda di dalam kehidupan perkawinan mereka. Tujuan utama dalam perjanjian perkawinan adalah memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban para pihak sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan sengketa. Yang perlu dipahami, perjanjian perkawinan bukan berarti pasangan tidak saling percaya. Justru, perjanjian ini merupakan bentuk keterbukaan dan kesepakatan yang dibuat secara sadar oleh kedua belah pihak. Sekarang kita masuk dalam kompilasi hukum Islam, khususnya dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52. Pasal 45, pasal ini menjelaskan bahwa kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan secara umum. Isinya perjanjian dapat berupa taklik talak dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya, ruang lingkup perjanjian tidak hanya soal tentang harta, tetapi juga tentang hal-hal lain selama tidak melanggar prinsip syariah. Pasal 46 KHI, pasal ini mengatur mengenai taklik talak. Taklik talak adalah janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang isinya mengkaitkan talak dengan kondisi tertentu di masa depan. Misalnya, apabila suami meninggalkan istri dalam jangka waktu tertentu atau tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya. Yang penting dipahami dalam hal ini, meskipun taklik talak diucapkan, jatuhnya talak tidak terjadi secara otomatis, tetapi ada mekanisme hukum yang harus ditempuh. Pasal 47 KHI, pasal ini mengatur tentang perjanjian yang berkaitan dengan harta. Calon suami dan calon istri dapat membuat kesepakatan mengenai yang pertama, pemisahan harta bawaan masing-masing. Yang kedua, pengaturan harta yang diperoleh pada saat masa perkawinan. Atau yang ketiga, mengelola harta tertentu. Dengan kata lain, pasangan dapat menyepakati apakah harta mereka akan bercampur atau dipisahkan. Pasal 48 KHI, pasal ini menegaskan bahwa pemisahan harta dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi pasangan memiliki kebebasan untuk mengatur sistem keuangan rumah tangga mereka melalui kesepakatan. Pasal 49 KHI, dalam pasal ini mengatur perjanjian mengenai harta yang melibatkan pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut berkepentingan. Contohnya begini, ada bank, kreditur, atau pihak lain yang melakukan hubungan hukum secara langsung dengan suami atau istri. Karena itu, keberadaan perjanjian perkawinan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Pasal 50 KHI, pasal ini mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dicabut apabila kedua belah pihak sepakat untuk mencabutnya. Namun, pencabutan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Misalnya, jika ada kreditur yang berpegang pada perjanjian tersebut, maka hak-haknya harus tetap dilindungi. Dalam pasal 51 KHI, pasal ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Jadi, perjanjian perkawinan bukan hanya sekedar dokumen formalitas, tetapi memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan. Dalam pasal 52 KHI,
pasal ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya perjanjian perkawinan harus disepakati dan dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak. Karena perjanjian yang sudah disepakati akan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pasal 29 mengatur bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Artinya, jika ada pasangan yang sudah menikah dan belum membuat perjanjian perkawinan, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk membuatnya. Ketentuan ini sering menimbulkan hal-hal atau masalah dalam prakteknya. Misalnya begini, ada pasangan yang baru menyadari kebutuhan pemisahan harta setelah bertahun-tahun menikah. Menurut aturan lama, hal tersebut tidak memungkinkan untuk dibuatnya perjanjian perkawinan. Nah, ini bagian yang paling penting. Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusan pada nomor 69 garing PUU strip 13 Romawi garing 2015. Putusan ini membawa perubahan besar terhadap pengaturan perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga dapat dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, maupun selama dalam ikatan perkawinan. Artinya, pasangan yang sudah menikah pun sekarang dapat membuat perjanjian perkawinan. Artinya, pasangan yang sudah menikah pun sekarang dapat membuat perjanjian perkawinan. Inilah yang kemudian dikenal dengan praktek sebagai perjanjian pasca perkawinan. Dampak penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama, suami dan istri memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengatur harta perkawinan. Perjanjian dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul setelah perkawinan berlangsung, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan. Kemudian juga memberikan kepastian hukum dalam hubungan dengan pihak ketiga seperti bank, investor, atau kreditur. Supaya lebih mudah dipahami, kita simpulkan sebagai berikut nih. Perjanjian pranikah dibuat sebelum akad nikah. Tujuannya mengatur hak dan kewajiban yang akan berlangsung setelah menikah. Contohnya, pemisahan harta, pengelolaan usaha masing-masing, dan mengatur aset tertentu. Perjanjian nikah atau pasca nikah dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dasar hukumnya pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garing PUU strip 13 Romawi garing 2015. Contohnya, suami dan istri setelah menikah 5 tahun, kemudian sepakat memisahkan harta usaha agar lebih mudah mengelola bisnis atau melindungi aset keluarga. Jadi, teman-teman, berdasarkan pasal 45 sampai dengan pasal 52 kompilasi hukum Islam, pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garing PUU strip 13 Romawi garing 2015, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang sah secara hukum untuk mengatur hubungan suami istri, terutama berkaitan dengan harta kekayaan. Jika dahulu perjanjian hanya bisa dibuat sebelum menikah atau saat menikah, setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garing PUU strip 13 Romawi garing 2015, perjanjian juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Yang terpenting, isi perjanjian harus dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak merugikan pihak ketiga. Kalau menurut teman-teman nih, perjanjian perkawinan itu perlu dibuat oleh setiap pasangan atau cukup untuk kondisi tertentu aja? Tulis dalam kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa like dan nyalakan lonceng notification agar tidak ketinggalan pembahasan hukum lainnya yang mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.